Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat bagi Magnus Carlsen yang kembali menjadi juara seri final, seri pamungkas dari turnamen online Champions Chess Tour 2022 ini kawan. Walau menyisakan satu babak lagi kawan, tapi poin Magnus Carlsen ini sudah tak terkejar lagi oleh pesaing terdekatnya, Jan-Christoph Duda. Karena di matchday ke-6 yang berakhir tadi pagi kawan, Jan-Christoph Duda ini juga mengalami kekalahan kawan atas Wesley So. Pragnananda ini dihajar Magnus Carlsen dengan 2 game, 1 game remis, tidak berlanjut ke game keempat. Yang cukup menarik ini kawan, Wesley So ini kembali bangkit kawan, memetik kemenangan berturut-turut selama 4 babak kawan. Walau di babak pertama dan kedua dia sempat mengalami kekalahan, sekarang bounce back mengalahkan Jan-Christoph Duda, otomatis posisi kedua sekarang ditempati oleh Wesley So kawan. Dan di partai yang lain, Lee Kwang Lim ini juga sempat down di 2 gamenya kawan, kalah oleh Magnus Carlsen di Armageddon kemarin. Kemudian di matchday ke-6 ini dia kalah oleh Arjun Erigaisi. Arjun juga bangkit bersama Wesley So. Kemudian Shakhyar Mamedyarov akhirnya juga memetik kemenangan kembali atas Anish Giri. Yang babak belur ini Anish Giri juga sempat memetik kemenangan pada babak pertama dan di babak-babak berikutnya babak belur kawan. Oke, sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen yang menjadi juara. Jadi sudah lengkap kawan, Magnus Carlsen ini walau di seri sebelumnya sudah mengantongi gelar juara, ditambah lagi seri pamungkas ini lengkap sudah, mahkota didapat oleh Magnus Carlsen menjuarai Champions Chess Tour 2022. Artinya sudah tidak ada lagi seri selanjutnya dari Champions Chess Tour, kita tunggu saja kawan. Untuk informasi turnamen selanjutnya, ada turnamen online lagi yang ada di chess.com, yaitu turnamen Speed Chess Championship. Tanggal 21 November nanti, turnamen chess.com ini akan dimulai kawan. Kita akan coba ulas permainan Magnus Carlsen terlebih dahulu kawan. Dan nanti sore coba akan kita sajikan lagi permainan dari Wesley So saat menghadapi Jan-Christoph Duda. Oke, langsung ke permainan Magnus Carlsen. Dan ini merupakan game pertama di mana Carlsen pegang hitam duluan dan Pragnananda pegang putih, bermain dengan pion raja, pion E4. Dibalas Magnus Carlsen dengan permainan Caro-Kann defense. Cukup menarik kawan, jarang-jarang kita lihat Magnus Carlsen bermain dengan pembukaan semacam ini. Tentu kita akan antusias sekali untuk melihat ide-ide dari Magnus Carlsen bermain dengan Caro-Kann defense. Pion D4, pion D5, dan memilih variasi pion maju dari Pragnananda. Tentu saja gajah terang F5, dan Prag memilih variasi yang cukup agresif kawan, variasi Tal yang dipopulerkan oleh Mikhail Tal dengan pion H4. Pion H5 didorong 2 petak kawan. Kalau 1 petak saja, serangan akan bertubi-tubi menyerang gajah terang ini kawan. Kalau kalian ke petak E4 diserang lagi dan terpaksa mundur kawan ke petak, kalau ke petak ini diserang lagi, ya sekaligus lah saja ke petak H7 tadi. Anggap saja pion H5 terlebih dahulu, gajah ke petak H7. Kemudian kawan, inilah yang menjadi langkah berikutnya dari variasi Tal, pengorbanan pion E6 ini kawan. Ini akan menyulitkan gajah gelap kalian untuk berkembang dan akan menahan raja nanti akan tetap berada di pusat untuk sementara waktu. Sementara itu kalian bisa melanjutkan pengembangan perwira. Kuda F6 ataupun pion F pukul pion E6, kadang menteri ke petak D6 langsung juga dipilih oleh hitam untuk merespon langkah pion putih E6 ini kawan. Kita kembali ke langkah aslinya. Jadi Carlsen langsung mendorong 2 petak, pion H5, gajah D3 menantang pertukaran, diterima oleh Carlsen, gajah pukul gajah D3 diambil balik oleh menteri. Barulah sekarang pion E6 untuk mencegah pergerakan pion ini maju, untuk juga menyegerakan gajah gelap berkembang. Kuda F3 lanjut Pragnananda. Dan di sini pilihan engine langkah terkuat adalah menteri keluar langsung ke petak A5 melakukan skak kawan. Ataupun juga di game-game terdahulu yang paling banyak kuda ini berkembang ke petak E7 terlebih dahulu sebelum mengeluarkan gajah gelapnya. Carlsen memilih atau menyukai langkah menteri langsung keluar ke petak A5 skak. Tidak diblokade oleh pion, ya jelas pion C5 akan dimainkan oleh Carlsen di langkah berikutnya. Memilih dengan kuda B berkembang ke D2, blokade skak kawan.
dan diagonal ini sementara tertutup dimanfaatkan oleh Carlsen mengeluarkan kudanya ke peta H6. Ke peta E7 juga bagus juga kawan dengan ide ke peta F5. Carlsen dengan kuda ke peta H6 punya opsi nanti ke peta G4 ataupun ke peta F5. Pragnananda rokade pendek langsung kuda F5, pressure pion D4 ini nanti didukung dengan pion C5-nya seperti biasa. Kalau kita melihat mirip dalam permainan French defense kawan untuk menekan peta D4 ini. Kuda B3 serang menteri sekaligus untuk membackup pionnya kawan, ataupun juga sesegera mungkin mengeluarkan gajah gelap mungkin ke peta G5 nanti. Dan di sini di game-game terdahulu ataupun Stockfish menyarankan sesegera mungkin untuk menawarkan pertukaran menteri kawan. Mau ke peta A6 atau ke peta B5, Carlsen memilih ke peta B5. Langsung mencoba menawarkan pertukaran menteri langsung. Patut ditiru kawan dalam permainan karokan, kalian sesegera mungkin juga menawarkan pertukaran menteri. Ini juga untuk menghindari permainan yang terlalu kompleks dalam permainan karokan dengan variasi pion maju seperti ini. Ditolak oleh Pragnananda, memilih mundur ke peta D1, sekarang pion C5. Tantang Magnus Carlsen untuk mengosongkan ruang juga bagi pengembangan kuda berikutnya. Diterima langsung oleh Pragnananda, pion D pukul pion C5, diambil balik oleh gajah, rajanya segera rokade di langkah berikutnya, diikuti langkah kuda ke peta C6 ataupun ke peta D7, pressure pion E5 nanti kawan, dijawab oleh Pragnananda dengan langkah pion A4, serang menteri terlebih dahulu. Dan menteri ke B6 ke peta C4 merupakan dua peta utama pilihan dari engine komputer. Tapi Carlsen punya ide dengan menterinya ke peta C6. Sementara kuda tidak akan bisa mengisi peta C6 kawan. Opsi berikutnya ya berkembang ke peta D7 ini untuk pressure pion pusat E5. Dan lagi-lagi kawan gajah ke peta G5 untuk mengawasi peta D8 atau peta-peta ini kawan merupakan pilihan utama. Pion C3 masih juga salah satu pilihan yang bagus juga. Tapi di sini Prak memilih pertukaran langsung dengan kuda sikat gajah C5. Diambil balik oleh menteri sehingga kuda punya opsi berkembang ke dua peta ini di langkah berikutnya, barulah pion C3, kuda C6, dan sekarang benteng E1 perkuat posisi pion pusatnya. Dibalas dengan langkah benteng D8 oleh Carlsen, pertarungan pion pusat sudah tidak bisa dihindari. Di langkah berikutnya pion D4 ini akan dimainkan oleh Carlsen, barulah sekarang gajah G5, benteng menghindar naik ke peta D7. Dan benteng C1 memberikan ancaman ekstrian di sini bagi menteri hitam nanti kawan. Dan langsung saja tidak dipedulikan oleh Carlsen dengan pion D4-nya menantang pertukaran pion pusat. Tantangan ditolak kawan, memilih dengan pion B4 terlebih dahulu. Kalau pion C pukul pion D4 kawan dengan discover attack, menteri akan bergerak mundur ke peta B6. Tetap pressure pion ini dan pion ini kawan. Kalau pion pusat kalian backup dengan gajah dengan mundur ke peta E3, ini yang jatuh jadinya. Oke, jadi Prak memilih dengan pion B4-nya agar pion B ini tidak jatuh dan konstruksi pionnya akan solid. Dua pion di sisi menteri nanti, menteri ke B6, pion B5, dan di sini pion D pukul pion C3 terlebih dahulu, discover attack, menteri menghindar ke B3. Coba kita kalkulasi apakah menguntungkan melakukan pengorbanan pertukaran semacam ini kawan. Ternyata evaluasi engine tidak menyarankan bagi putih melakukan pertukaran semacam ini. Ya nanti raja masih bisa menghindar baik-baik saja kawan. Walaupun pion ini juga tetap jatuh, kalian mendapatkan pion yang di sini. Dan posisi raja kalian aman, masih ada benteng di baris belakang. Dan sudah tidak ada lagi dukungan bagi perwira yang lain untuk melakukan serangan berikutnya kawan. Kuda gajah ini juga dipersiapkan untuk bertahan, tidak mempunyai banyak ruang untuk bergerak lagi. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Prak memilih menterinya ke peta B3, kuda C ke E7 lanjut. Carlsen menghindari ancaman pion dan benteng ambil pion C3. Barulah sekarang Carlsen rokade di langkah ke-22-nya kawan. Baru di langkah ke-22 dia mengamankan raja. Oke, cukup menarik ide dari Magnus Carlsen menunda rokadenya, tapi rajanya sekarang masih cukup nyaman kawan. Dan permainan cukup seimbang sekarang. Kedua pemain juga mendapatkan dua pion masing-masing. Cuma memang sudah
kualitas perwira ini sedikit berbeda kualitasnya. Carlsen dengan sepasang kudanya melawan kuda plus 1 gajah gelap putih. Permainan berlanjut. Menteri C2 berniat untuk ditumpuk ini dengan benteng-bentengnya kawan, dan kuda ke D5 serang benteng. Benteng naik ke peta C4 untuk pertahankan baris keempatnya atau masih punya opsi untuk didobel nanti di lajur C. Langsung ditantang oleh Carlsen benteng C7, ditolak oleh Pragnananda dengan kuda C2. Bagusnya langsung segera mungkin kawan didobel saja. Kalau terjadi pertukaran atau benteng ini juga ditumpuk, Menteri menghindar ke peta D3. Permainan masih cukup berimbang nanti kawan. Tapi Pragnananda memilih dengan manuver kuda, tujuannya jelas kawan, menuju peta F6 ataupun ke peta D6 nanti di posisi ini. Dan di sini benteng F bergeser ke C8, tantang Magnus Carlsen, dan tidak lagi kawan didobel, tapi langsung pukul benteng ini sekarang. Magnus Carlsen pukul dengan benteng ancam Menteri. Menteri menghindar ke peta D1 dan siap ambil pion H5 kawan. Dibiarkan saja oleh Magnus Carlsen, dia sentralisasi menterinya ke peta D4 atau juga menghindari ancaman ini kawan. Inilah ancaman dari Pragnananda di langkah berikutnya. Oleh karena itu Magnus Carlsen merelakan pion yang ada di peta H5 ini. Kalaupun di backup dengan langkah pion G6, akan banyak juga ruang lemah yang bisa diisi oleh hitam nanti kawan. Tentu saja gajah D8 terlebih dahulu. Magnus Carlsen menghindari ancaman dengan menteri bergerak ke D4, sama-sama juga memberikan ancaman bagi pion masing-masing kawan. Menteri ambil pion H5, Carlsen ambil pion A4, dan di langkah berikutnya pion ini juga jatuh jika tidak di backup. Kalaupun di backup sangat sulit kawan. Menteri mundur ke sini, benteng juga siap serang lagi, pion ini tetap jatuh, Carlsen akan mempunyai 2 pion bebas. Jangan sampai Carlsen mempunyai 2 pion bebas di sisi menteri kawan. Oleh karena itu percuma backup pionnya, kuda bergerak ke peta E4. Carlsen langsung ambil pion B5. Dan di sini gajah mundur ke peta D2, pilihan dari engine kawan, tapi memilih dengan langkah benteng D1. Persiapan hantam kuda yang di sini kawan, agar kuda tidak menjaga peta F6 atau jika diambil oleh pion, juga kuda ini rentan disikat oleh menteri putih nanti. Dan di sini ada kesempatan bagi hitam untuk mengangkat benteng untuk menekan baris keempat ini kawan. Tapi Carlsen memilih dengan langkah benteng D7, pertahankan posisi kudanya. Dan raja bergerak ke peta H2, satu-satunya langkah untuk menyeimbangkan permainan. Tapi Prak memilih untuk keluar menyerang kawan, yaitu berada di lajur G. Persiapan kudanya beraksi ke peta F6, didahului mungkin benteng sikat kuda di langkah berikutnya. Di sini perlu kalkulasi yang sangat-sangat kompleks kawan. Raja bergeser ke peta F8, pilihan Magnus Carlsen. Menteri ke B3 juga bagus untuk tekan benteng ini kawan. Kalau benteng sikat kuda sekarang, ya masih bisa diambil balik oleh benteng hitam. Kalaupun ya bergerak dengan langkah kuda melakukan skak terlebih dahulu, sama saja kawan, nanti variasinya akan jadi seperti ini. Ada tantangan pertukaran benteng di sini, kuda dalam posisi ancam menteri kawan. Sangat repot juga, sangat kompleks juga kawan. Tapi di sini tadi Carlsen lebih memilih menggeser rajanya ke peta F8. Menteri H5, raja ke G8 lagi, dan menteri kembali ke peta G4. Mengulangi langkah-langkahnya, indikasi Pragnananda ingin mengakhiri dengan remis. Carlsen tidak ingin remis kawan, kuda menghindari ancaman benteng kawan dan menawarkan pertukaran benteng. Di posisi ini permainan masih cukup level kawan, dan langkah terbaik ya benteng digeser menolak pertukaran ke F1 ataupun juga kuda melakukan skak di sini kawan. Tapi gajah yang bergerak ke peta F6 dipilih oleh Pragnananda. Langsung memberikan tekanan di sini, tapi masih cukup kuat ada kuda kawan. Kita akan coba lihat dengan langkah kuda F6 kawan jika dipilih oleh putih kawan. Diambil oleh pion G, selanjutnya diambil balik oleh gajah kawan, open skak, ataupun gajah ini bergerak ke peta D2 open skak juga. Dan raja mungkin akan bergerak ke peta H7. Kalau bergerak ke peta F8, gajah ini bergerak ke diagonal ini, blokade oleh kuda, pion E pukul pion F6 kawan. Pressure kuda di langkah berikutnya juga tewas, benteng pukul benteng, diambil balik oleh menteri, ancaman skakmat di sini. Di sini mungkin kuda akan blokade terlebih dahulu di peta D5.
Dan di sini bisa berlanjut dengan langkah gajah sikat kuda E7 kawan. Dan permainan juga bisa berakhir miss juga dengan posisi seperti ini. Tapi lihat posisi pion hitam juga mengkhawatirkan, sama juga mengkhawatirkan. Putih juga mempunyai pion yang leluasa di sisi kanan. Kembali ke langkah aslinya, langkah blunder dipilih oleh Pragnananda dengan gajah F6. Didahului Carlsen pertukaran benteng, diambil balik oleh menteri. Dan ancaman juga menteri bisa bergerak ke petak D8 nanti kawan. Kalau pion ini ambil gajah juga bisa remis kawan. Kita lihat saja pion ambil gajah, menteri akan melakukan skak di sini kawan. Setelah raja ini bergerak ke petak G7, pion E akan pukul pion F6. Bisa berakhir remis kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi langsung diblokade kawan dengan kuda D7 untuk menghindari menteri bergerak ke petak ini. Menteri bergeser ke C1. Menarik mundur gajah merupakan pilihan terbaik kawan agar putih mempunyai 2 perwira. Tapi merelakan gajahnya bergerak ke C1. Ancamannya tetap sama, ingin menuju ke baris belakang dan mengakhiri permainan dengan remis. Ditolak oleh Carlsen menantang pertukaran menteri. Ya cukup logis, cukup sederhana karena kontrol waktu kedua pemain sudah mulai mepet kawan. Menteri ke F4. Dan di sini barulah pion G ambil gajah F6. Pion E pukul pion F6 dan dilanjut raja bergerak ke H7. Dilanjut dengan langkah menteri G4, mencoba tekan tapi sudah ada kuda yang menjaga, tinggal menteri nanti hanya bergerak ke petak H5, dibalas dengan menteri C1 skak. Coba kontrol petak H6 juga. Raja ke H2, di sini menteri bergerak ke H6, mencoba mengimbangi permainan menteri di sayap raja. Kuda G5 skak, raja mundur ke G8 menjaga pionnya. Kuda ambil pion E6 open skak, blokade oleh menteri. Dan di sini menteri bergeser ke C4. Di sini Carlsen ambil kuda, diambil balik oleh menteri putih skak. Blokade oleh menteri. Selanjutnya menteri ambil kuda F5. Carlsen masih mempunyai 1 kuda plus 2 pion kawan. Kalau hitung-hitungan materi, Carlsen hanya plus 1 poin saja. Permainan berlanjut, kuda ambil pion F6, Carlsen plus 2 poin sekarang. Pion G4 mulai didorong, kuda ke D5, lanjut Carlsen. Mencoba menantang pertukaran menteri, ditolak menteri G5, raja H7, dan raja putih mulai bergeser ke G1 untuk menjaga pionnya kawan. Pion A5 mulai didorong Carlsen, menteri bergerak mundur ke D2, incar kuda dan pressure pion yang ada di sini. Carlsen juga memberikan incaran bagi pion G4. Pragnananda ambil pion A5, Carlsen ambil pion G4 dengan tempo skak. Raja ke F1 dan di sini menteri E4 kawan. Menjaga kuda juga menjaga pergerakan raja putih. Diikuti langkah kuda bergerak ke petak F4, menjaga petak E2, petak G2 dan ancaman skakmat B1 dan menteri H1 ancaman skakmat di langkah berikutnya. Menteri putih D8. Kuda F4, menteri C7 skak, raja bergerak ke petak H6, menteri B6, dan raja bergerak ke petak H5, menteri bergerak ke petak A5, blokade oleh menteri di petak D5, dan di posisi ini kawan, Pragnananda menyerah di langkah ke-55. Kalau tidak mau kena skakmat di sini kawan. Ya tentu seperti ini jadinya kalau dilanjutkan. Dengan kekuatan kuda plus 1 pion sudah bisa membuat Magnus Carlsen menang. Nanti bagaimana pion ini bisa menuju petak B4 dipertahankan oleh kuda. Seumpama raja bisa sampai mendekati petak C4 untuk mengancam kuda kawan. Kalau kuda diambil oleh raja nanti, ya pion ini bisa melenggang promosi kawan dan menang. Oke, itulah kawan satu game dari Magnus Carlsen saat menghajar Pragnananda dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Memastikan Magnus Carlsen juga menjadi juara untuk seri final ini. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen. Dan kita akan tunggu game-game selanjutnya dari Magnus Carlsen dari turnamen online minggu depan kawan yang ada di chess.com. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.